Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita berbicara tentang masalah monopoli. Monopoli itu dilarang. Apakah monopoli bisnis, monopoli sugih atau kaya, monopoli pekerjaan, ya. Pokoknya sifatnya monopoli saja itu dilarang. Dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dilarang oleh kita sesama manusia. Maka ada peraturan. Nah, kita berangkat dari sejarah, ya, bahwa VOC, Vereniging of Industry Company, atau persatuan atau kongsi dagang Belanda, ya, negara-negara Eropa dulu yang dibentuk oleh Belanda itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan kekuatan, baik kekuatan dalam permodalan, dalam pasar, penguasaan pasar, mendapatkan barang atau dan juga penguasaan pasar. Itu tujuan utamanya VOC itu dulu antara lain. Tetapi ketika dalam perjalanannya menyalahi aturan, yaitu kepentingan pengurus itu lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan atau kebutuhan yang telah disepakati oleh para anggota. Ya. Nah, inilah yang kemudian memunculkan reaksi dari luar dan juga reaksi dari dalam. Karena VOC pengurus pada waktu itu melakukan apa? Monopoli dagang, monopoli mendapatkan barang, dijual semahal-mahalnya, mendapatkan semurah-murahnya. Ini dalam bisnis atau perdagangan itu dilarang kemudian, ya. Selanjutnya monopoli perhatian. Ya, monopoli perhatian. Perhatian apa? Perhatian pada lingkungan, kebijakan, kenikmatan yang diberikan oleh seorang pengurus hanya pada bawahannya saja, pada yang tergabung dalam organisasi saja, sementara pada pihak lain diabaikan. Ini pun termasuk monopoli, ya. Nah, monopoli rekrutmen karyawan, ya. Monopoli rekrutmen karyawan berangkat daripada monopoli informasi, ya, ketertutupan informasi yang tidak disampaikan kepada khalayak, padahal pemerintah, konstitusi, undang-undang, peraturan yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kementerian itu memerintahkan untuk merekrut, membersamakan masyarakat di mana industri itu berdiri. Ini peraturan yang dibuat ini oleh pemerintah kita. Nah, fakta yang ada adalah hal ini kita bisa dapat lihat bahwa dengan tidak perekonomian, perputaran uang di Cilegon ini sepertinya tidak berputar dengan baik di Cilegon ini karena efek dampak daripada monopoli tersebut. Monopoli usaha atau monopoli bisnis, monopoli perekrutan karyawan atau mempekerjakan orang, monopoli informasi, ya, monopoli kebijakan, ini berefek dan berdampak pada peredaran uang yang ada di Cilegon ini berdampak negatif. Apa contohnya? Seperti Transmart hampir tutup Kalau pembelinya tidak ada,
sedikit pembelinya. Mega Mall, Mayofil, sama, kosong, hampir tutup. Terus Matahari, demikian pula. Bahkan sampai pasar-pasar tradisional, ya, yang ada baik di Cilegon, yang ada di Merak, dan di Gading dan sebagainya itu mengalami defisit penjualan. Itu dirasakan oleh para penjual barang. Apa yang menyebabkan itu? Adalah salah satunya menurut saya terjadi monopoli penerimaan tenaga kerja di mana mereka itu mayoritas tidak tinggal di Cilegon. Kalau mereka tinggalnya tidak di Cilegon, ini berefek pada apa? Belanja. Mereka tidak akan belanja di sini, pasti akan belanja di luar. Itu. Ini efek daripada itu. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan, hendaknya itu sudahilah monopoli itu. Hilangkan, karena itu mengganggu peredaran keuangan, peredaran ekonomi, pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan terutama pengangguran itu efek daripada monopoli tadi itu. Mudah-mudahan ini dapat didengarkan oleh kawan-kawan dan kepada masyarakat Cilegon, kepada perusahaan yang ada di Cilegon, para pimpinan perusahaan yang ada di Cilegon, baik di kawasan industri, perbankan, dan semuanya itu harus berpihak kepada lingkungan masyarakat Cilegon. Rekrut mereka sebanyak-banyaknya, pekerjakan mereka sebanyak-banyaknya, agar perekonomian di Cilegon ini berkembang dan tumbuh dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.